Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan saya Najwa Aditya Ariandi dan rekan Saya Anggi Fadila Putri. Dan saya Dela Zara Pratiwi. Pada video kali ini kita akan bahas tentang alokasi biaya Departemen Pendukung. Melalui video ini kita akan memahami pengertian, Metode. dan cara perhitungannya secara sederhana. Let's go. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, Loh, action. kok pemeliharaan mesin masuk ke dalam produksi, padahal itu tidak menghasilkan produk? Nah, teman-teman, jadi karena itulah disebut dengan alokasi biaya Departemen Pendukung. Bayangkan terdapat sebuah perusahaan bernama Pabrik Sepatu Kece. Di dalam perusahaan ini terdapat dua jenis departemen. Pertama, departemen produksi, yaitu bagian yang secara langsung menghasilkan produk. Kedua, departemen pendukung, yaitu bagian yang tidak menghasilkan produk secara langsung, tetapi membantu proses operasional perusahaan. Contohnya adalah bagian pemeliharaan yang bertugas memperbaiki mesin dan bagian administrasi yang mengelola aktivitas perusahaan. Oke, alokasi biaya Departemen Pendukung merupakan proses pembebanan biaya dari Departemen Pendukung kepada Departemen yang menggunakan jasanya. Tujuan dari alokasi biaya adalah agar perusahaan dapat mengetahui biaya produksi secara lebih akurat. Selain itu, alokasi biaya juga membantu perusahaan dalam menentukan harga jual, melakukan evaluasi, dan mengambil keputusan manajerial. Oke, lalu dalam praktiknya itu terdapat 3 metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya Departemen Pendukung. Metode yang pertama itu adalah metode langsung. Nah, pada metode ini biaya langsung itu dialokasikan ke Departemen Produksi tanpa memperhatikan hubungan antar Departemen Pendukung. Lalu teman-teman, yang kedua itu adalah metode bertahap atau disebut dengan step method. Nah, pada metode ini mulai mempertimbangkan sebagian hubungan antar Departemen Pendukung. Lalu, metode yang ketiga itu adalah metode timbal balik atau reciprocal method. Nah, pada metode ini itu memperhitungkan hubungan antar departemen pendukung secara penuh hingga hasilnya lebih akurat. Misalkan, Departemen Pemeliharaan memiliki dana sebesar 20 juta rupiah, dengan Departemen A memiliki jasa pemeliharaan sebesar 60%, dan juga pada Departemen B memiliki jasa pemeliharaan sebesar 40%. Langkah awal yang kita lakukan untuk menghitung yaitu menghitung pada Departemen A terlebih dahulu, dengan cara 20 juta dikali dengan 60% sama dengan 12 juta. Maka alokasi dana yang dimiliki oleh Departemen A adalah sebesar 12 juta. Sedangkan pada Departemen B yaitu 20 juta dikali dengan 40% sama dengan 8 juta. Maka yang dimiliki oleh Departemen B adalah sebesar 8 juta. Nah, jika kita tambahkan antara Departemen A dan Departemen B, maka menghasilkan 20 juta rupiah, yang artinya seluruh dana yang dimiliki oleh Departemen Pemeliharaan sudah dialokasikan sepenuhnya. Mengapa alokasi biaya penting? Karena perusahaan memerlukan informasi biaya yang akurat. Dengan biaya yang akurat, perusahaan dapat menentukan harga pokok produksi, menetapkan harga jual yang sesuai, membantu pengambilan keputusan, dan mengevaluasi efisiensi perusahaan. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Departemen Pendukung memang tidak menghasilkan produk secara langsung. Namun, biaya yang dikeluarkan perlu dialokasikan kepada departemen yang menggunakan jasanya. Ada 3 metode yang dapat diterapkan. Yang pertama ada metode langsung, yang kedua ada metode bertahap, dan yang ketiga adalah metode timbal balik. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui alokasi biaya Departemen Pendukung, kita tahu bahwa bukan hanya tugas saja yang dibagi, tapi biaya juga loh. Dan kalau biaya saja dialokasikan dengan tepat, semoga nilai kita juga teralokasikan dengan tepat. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.